Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Kita terus berdoa supaya pandemi ini bisa cepat selesai. Kita senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena kalau hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita jangan mengeraskan hati kita, karena aku percaya itu merupakan suatu anugerah yang sejati yang Tuhan kasih ke kita kalau kita masih bisa mendengar firman-Nya sampai hari ini. Di podcast hari ini, aku bakal ditemenin sama teman aku, Sinta. Halo Sinta. Halo. Halo. Ini kayak pertama kalinya kita nge-host bareng ya sih? Hari ini kita rekaman pertanggal 24 Januari 2021. Melbourne hari ini panas sekali. Apa kabar Sinta? Sinta yang nggak jadi for good ini. Baik. Baik. Ya. Puji Tuhan baik ya. Begitu. Ini nih Sin, hari ini kita kan bakal ada di segmen Seeds of Faith. Nah ini segmen ini tuh lama banget kita nggak ngerekam, mungkin hampir setahun kali ada karena lebih. pandemi juga kali ya. Iya benar. Segmen Seeds of Faith ini tuh kayak apa ya, segmen Bible study gitu. Jadi buat teman-teman di sini, semoga bisa terus belajar firman Tuhan. Kita hari ini bakal eksposisi, kita bakal belajar dari firman Tuhan. Dan semoga podcast hari ini bisa memberkati kita semua. Hari ini kita bakalan membahas topik tentang 1 Korintus 14. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin ini di podcast, di Spotify atau di YouTube, mungkin kalau ada yang nggak ngerti 1 Korintus 14 itu ngomongin apa, mungkin podcast ini boleh di-pause bentar. I think buat baca 1 Korintus 14 itu nggak lama, paling mungkin 10-15 menit. Kalian bisa pause bentar biar kalian tahu ini ngomongin apa, konteksnya ngomongin apa. Jadi kalian boleh baca dulu 1 Korintus 14 itu tentang apa. Jadi aku benar-benar encourage kalian baca dulu. Nah, di podcast hari ini kita bakal ditemenin sama our favorite pastor. Halo, Ko Daniel Prayogo. Shalom. Halo Sinta. Senang sekali bisa ketemu kembali. Setelah terakhir kita ketemu dan rekaman untuk Cultivate ini waktu masih pandemi. Dan saya ingat saya lagi dalam kondisi yang kurang bagus waktu itu karena sudah 4 bulan nggak potong rambut. Sekarang kelihatan muda kok. Muda atau mudah-mudahan ya? Atau mudah-mudahan muda. Koden, gimana kabarnya Koden? Puji Tuhan, berkeadaan baik semua, keluarga. Kita benar-benar kalau kita hari ini dalam keadaan baik, kita mesti benar-benar bersyukur. Biasanya itu cuma kata-kata klise, tapi sekali kalau berdoa, ya berkata Tuhan, kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dalam keadaan yang sehat, berkecukupan, ya di dalam pemeliharaan Tuhan itu luar biasa itu satu yang kita bisa jauh lebih hargai, karena itu memang begini ya, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu kita mesti sadar, kita sering take it for granted. Kita pikir sudah biasa, tapi setelah kita mengalami pandemi seperti ini, setelah kita tahu, ya apalagi ini ada beberapa peserta dari Indonesia, ya tahu keadaan mengkhawatirkan sekali. Masih dalam keadaan yang baik, maka kita benar bisa jauh lebih bersyukur lagi. So, ya, puji Tuhan. Bersyukur banget ya, kita masih bisa podcast juga sekarang, dan di Melbourne kita udah balik on-site service juga, walaupun mungkin gak banyak, dan ya I believe benar-benar kayak Tuhan baik banget.
Dan semoga yang di Indonesia juga yang mungkin baru join, semoga situasinya bisa membaik soon. Koden boleh tolong jelasin dikit gak kira-kira inti dari 1 Korintus 14 itu apa? Gitu. Singkat aja jelasinnya. Mungkin kayak kalau aku pribadi pas pertama baca 1 Korintus 14 itu mungkin agak confusing ya, kayak mengenai bahasa roh dan karunia bernubuat. Jadi mungkin buat orang-orang yang pertama kali baca mungkin bisa misunderstand juga. Jadi mungkin Koden bisa bantu jelasin juga kenapa chapter ini tuh sangat penting gitu. Kayak kenapa kita harus understand this chapter in the right way gitu. Ya, jadi begini, kita itu belajar untuk melihat Alkitab. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, ya, benar-benar kita ingin mengerti firman Tuhan seperti yang firman Tuhan maksudkan. Nah, ini penting sekali karena saya berani katakan bahwa ada orang yang ingin mengerti firman Tuhan seperti yang dia maksudkan. Jadi dia ingin firman Tuhan itu mendukung keinginannya atau mendukung maksudnya. Ya, bukan dia membiarkan firman itu berbicara kepada dia walaupun itu bertentangan dengan keinginannya dan dengan apa yang menjadi kesukaannya. Nah, itu nanti lain waktu kita bisa bahas, ada topik namanya eksegesis lawan eisegesis. Okay? Nah, tetapi yang kita perlu lakukan kalau kita ingin mengerti sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan ini katakan, ya kita mesti belajar. Dan salah satu yang kita mesti belajar adalah kita mesti melihat firman Tuhan ini secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa melihat Alkitab ini ya atau ayat-ayat di Alkitab ini sepotong-sepotong. Nah, saya pernah bahas di salah satu forum Bible Study, yaitu salah satu problem yang kita miliki sekarang dengan membaca Alkitab adalah karena ada ayat. Nah, ayat itu yang membuat kita itu melihat Alkitab itu sebagai ayat demi ayat itu. Kita lupa bahwa mereka itu berkesinambungan satu dengan yang lain. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita mulai ambil satu ayat, lalu kita tafsirkan sendiri, apalagi kita tafsirkan sendiri karena itu cocok dengan kita, ya, terlepas daripada ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, itu yang istilahnya taking text out of context, itu bisa jadi problem. Ya, dan apalagi kalau sudah mengatasnamakan, wah saya hari ini dapat rema, dari ayat ini, rema dari ayat ini, ya, dan itu seringkali saya katakan seringkali itu justru menimbulkan interpretasi yang salah. Saya bisa sebutkan banyak sekali contoh, benar-benar kalau mau saya bisa sebutkan, tapi malam ini kan kita mau bahas 1 Korintus 14. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena begini, kalau kita mau bicara 1 Korintus 14, kita harus belajar 1 Korintus 14 itu dari pasal sebelumnya, 1 Korintus 13. Nah, kalau kita mau mengerti 1 Korintus 13, kita mesti belajar di 1 Korintus 12. Jadi, 12, 13, 14 itu harus dibaca secara keseluruhan. Karena 12, 13, 14 itu berbicara tentang bagaimana karunia Roh Kudus itu bekerja di dalam gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Ya, tentu kalau kita bahas itu satu yang sangat detail sekali. Nah, tapi ini penting sekali, okay? Dan kenapa seperti itu? Kalau kita tahu kenapa kok Paulus sampai harus nulis 1 Korintus 12, 13, 14, ya kita mesti mengerti surat 1 Korintus. Jadi ada tahapan-tahapan di mana kita harus mulai lihat dalam konteks yang lebih besar lagi sampai kita ngerti betul, dan semakin luas konteks yang kita mengerti, maka semakin tajam dan semakin jelas, dan kita tidak akan salah di dalam kita mengerti satu ayat pun di dalam konteks itu. Oke, nah, jadi secara singkat begini, 1 Korintus 14 ini intinya adalah Paulus itu membandingkan antara bahasa roh dengan karunia bahasa roh dengan karunia bernubuat. Oke? Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, tapi kenapa seperti itu? Karena dia ingin menekankan bahwa di dalam pertemuan jemaat, karunia bernubuat itu jauh lebih berfungsi daripada karunia bahasa roh. Sebab karunia bernubuat lebih bermanfaat buat orang lain.
Dan Paulus menekankan bahwa kita, kalau kita lagi berkumpul dalam pertemuan jemaat, kita lagi kumpul seperti ini, ya. Tapi lebih lagi kalau kita berkumpul secara fisik, on-site, maka fokus kita harus kepentingan jemaat, bukan kepentingan saya. Nah, kalau kita kepentingan jemaat, maka kita harus lebih mengoperasikan namanya karunia bernubuat, bukan karunia berbahasa roh. Sebab karunia berbahasa roh buat Paulus tidak bisa membangun jemaat. Nah, Paulus cerita itu, kita harus mengutamakan kepentingan jemaat, kita harus membangun jemaat. Itu didahului dengan 1 Korintus 13, di mana dia bicara soal kasih. Nah, jadi dia bilang, kalau kita itu punya hati yang mengasihi, okay, maka dua hal, ya, secara singkat ya, dua hal yang terjadi. Satu, kita tidak akan menyombongkan diri, dan dua, kita akan berusaha membangun orang lain. Nah, apa yang terjadi di jemaat Korintus adalah terjadi namanya kesombongan rohani. Orang merasa dirinya lebih rohani daripada orang lain, dan apa yang mereka pakai untuk menunjukkan diri mereka lebih rohani daripada orang lain? Bahasa roh. Nah, Paulus berkata, kalau kamu ngerti, kamu punya kasih, okay, maka kamu, karena itu di 1 Korintus 13 itu kan mulai ayat 8 dan 13 kan kasih tidak sombong dan lain sebagainya ya, okay? Dia tidak melakukan jahat orang lain. Itu semua menunjukkan karakter yang harusnya dimiliki oleh jemaat yang adalah tubuh Kristus. Nah, Paulus berkata, jadi kamu punya kasih. Nah, di akhir dari pasal 13 dan awal pasal 14, pasal 13 awal 14, Paulus itu menekankan, jadi kalau kamu itu menginginkan karunia roh, okay, inginkanlah karunia yang bisa mengekspresikan kasih yang ada di dalam dirimu. Apa itu? Nubuat. Okay. Sebab waktu kamu mengoperasikan karunia bernubuat, maka kamu itu bisa memberkati orang lain. Itu konteksnya. Nah, mundur ke 1 Korintus 12, kenapa kok Paulus itu tiba-tiba bicara soal kasih di 1 Korintus 13? Sekali lagi, karena di 1 Korintus 12, Paulus menjelaskan bahwa tubuh Kristus itu ada macam-macam karunianya. Di situ ya kita, kalau saudara semua sudah sering dengar, di situ Paulus memberikan daftar namanya 9 karunia roh. Dan Paulus berkata 9 karunia roh ini lain-lain, tetapi asalnya satu, yaitu cuma Roh Kudus. Dan karena asalnya dari satu Roh Kudus, tidak ada satu karunia yang lebih tinggi daripada karunia yang lain. Oke, jadi kamu jangan menyombongkan, karena kamu punya karunia kesembuhan, salah satunya itu. Oke, yang lain kamu punya karunia apa? Karunia berbahasa roh atau karunia iman. Oke, jangan saling menyombongkan, aku lebih penting, aku enggak. Karena kamu semua sama, karena kamu semua fungsi karunia itu menunjukkan fungsimu berbeda-beda di dalam tubuh Kristus. Dan itu kamu harusnya bekerja sama satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain, sehingga tubuh Kristus itu bisa berfungsi dengan sempurna. Karena Paulus berkata begini, karunia itu seperti anggota tubuh. Jadi tangan dengan kaki itu fungsinya berbeda. Nah, kan tidak mungkin tangan bilang sama kaki, aku lebih hebat daripada kamu. Karena aku bisa pegang setir mobil, sedangkan kamu cuma pegang pedal atau gas mobil, kan tidak bisa begitu. Oke? Karena tangan membutuhkan kaki, kaki juga membutuhkan tangan. Nah, itu yang Paulus katakan. Jangan sampai karunia roh itu membuat perbedaan dan membuat perselisihan karena dibangkitkan dengan kesombongan, karena merasa diri lebih rohani satu daripada yang lain. Nah, lalu Paulus berkata, karena itu kamu mesti belajar namanya dasar dari karunia roh. Itu adalah kasih. Karena itu 1 Korintus 13 dia bilang begini, aku tuh punya karunia macam-macam. Saya pakai bahasa yang sederhana ya. Oke? Kamu punya karunia yang paling hebat sekalipun. Kalau kamu tidak punya kasih, kamu nggak berguna. Ya, di mata Tuhan, you are nothing. Nah, jadi itu kita mesti belajar 12, 13. Nah, dari situ, dari karunia berbeda-beda itu, Paulus fokus cuma sama 2 karunia. Itu karunia bernubuat, karunia bahasa roh. Ya. Kenapa? Karena di situ Paulus menjelaskan, kalau kamu berkumpul, karena ini konteksnya kan jemaat Korintus, bukan pribadi demi pribadi, tapi jemaat Korintus. Jemaat Korintus. Maka kalau kamu berkumpul di dalam pertemuan jemaat itu ayat 25, ya itu inti daripada surat Paulus itu ya, ada di ayat yang ke 26 ya. Ini ya saya share screen ya.
Jadi bagaimana saudara, bila mana kamu berkumpul. Nah, itu konteksnya. Jadi konteks 1:14 ini adalah kalau kita lagi kumpul. Dan karena itu Paulus berkata, itu kita harus lebih banyak mengoperasikan karunia penubuat, sebab itu yang berguna buat orang lain. Dan kalau kita kumpul, tujuan kita adalah memberkati orang lain, bukan menunjukkan kehebatan kita. Itu Sinta, dan saya memang tidak bisa menjawab pertanyaan yang pendek dengan pendek. Gitu. Pendek. Kalau pertanyaanmu panjang, lain kali saya coba jawab dengan pendek. Siap kok, kita siap sampai jam 10 malam hari ini. Kok tadi di awal kita ngomongin karunia nubuat, itu belum sudah menarik menurutku. Ayat 5 dia bilang, aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Aku pengen kita go to the basic kok. Nubuat itu apa sih kok? Maksudnya apakah kita tuh bisa tahu, bisa baca masa depannya orang? Apa kita tuh bisa tahu 5 tahun lagi orang ini jadi apa? Atau bisa tahu kamu nanti celaka besok apa? Jadi kamu jangan pergi ke sini karena kamu kalau pergi ke situ kamu celaka. Apa kok nubuat itu apa sih kok? Nubuat itu salah satu contohnya adalah beberapa bulan yang lalu itu, tahun yang lalu itu, salah satu contohnya bagaimana beberapa orang menubuatkan bahwa Presiden Trump akan menang eleksi. Dan itu sudah terbukti gagal total. Itu yang mereka sebut nubuat, tapi saya tidak bilang itu nubuat di dalam konteks 1:14 ini. Oke, nah, saya selalu akan coba untuk melihat bagaimana apa yang Alkitab katakan tentang nubuat itu. Oke, nubuat itu apa? Yang saya mau cerita begini, daripada cerita bentuknya nubuat atau wujudnya nubuat, oke, terutama karunia nubuat itu, oke. Saya mau kasih karakteristik, oke, karakteristik nubuat. Ini yang paling penting. Nomor satu, kalau kita baca di dalam Alkitab, oke, di ayat yang ke-3, oke, ya. Siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Nah, ini dulu ya. Jadi nubuat itu ditujukan untuk orang lain. Ya, oke. Nah, karena itu ditujukan untuk orang lain, maka nubuat itu harus memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengar. Ya, jadi dia harus pakai bahasa manusia yang bisa dimengerti. Nah, itu nomor satu. Ya, nubuat itu bentuknya adalah dalam bahasa manusia yang bisa dimengerti. Jadi itu nomor satu. Bab tujuannya adalah 3. 1, membangun, edifying. Okay. 2, menasehati. Dan 3, menghibur. Ini ya, ini 3 tujuan daripada nubuat atau isi daripada nubuat. Tidak disebutkan di sini ada namanya meramal masa depan. Jadi itu di dalam konteks 1:14 loh ya. Oke. Kalau saya berkata, oh tapi ada di luar itu, saya tidak akan komentar karena kita hari ini membahas 1:14. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Jadi 3 itu membangun, menasehati, yang ketiga tadi apa? Menghibur. Ya. Jadi kalau nubuat sudah mulai menuduh, kamu ada dosa, ini ya. Terus mengancam, oke, kalau kamu tidak bertobat, ya. Terus apalagi mengintimidasi, ya, merendahkan, itu sudah jelas di luar kebenaran firman Tuhan, di luar kriteria yang diberikan di dalam firman Tuhan. Ya. Saya akan coba sedapat mungkin semua pertanyaan
Saya akan coba untuk dapat-dapatnya ya dari apa yang saya mengerti ini. Saya akan membiarkan Alkitab yang menjawab pertanyaan kita malam ini. Supaya kita semua tahu bahwa itulah kebenaran dari perkataan firman Tuhan sendiri. Bukan saya yang ngomong. Ya itu dulu. Nah, kalau ini kok, kalau ayat 1 kok, kejarlah. Itu apa kok? Dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan bagaimana kok? Ya, nomor satu adalah begini. Kita mesti tanya, kenapa kita itu ingin punya karunia bernubuat? Ingat ya, karunia, namanya karunia itu sesuatu yang supranatural. Yang Roh Kudus berikan pada kita. Itu kan namanya karunia. Itu nomor satu. Nomor dua, karunia itu adalah sesuatu yang Roh Kudus sendiri berikan kepada kita. Jadi itu tidak bisa di-create, itu tidak bisa kita ciptakan sendiri. Itu tidak bisa dilatih. Ya. Sebab itu dari Tuhan. Itu bukan dari kita. Makanya dalam hal ini ya, kalau saya mengambil definisi itu karunia ya, itu karunia Roh Kudus ya. Itu bukan karunia ini ya, karunia kemampuan kita kayak seperti karunia leadership. Ya, itu ada lagi di Roma pasal 12. Itu ada 9 lagi namanya karunia pelayanan, karunia memberi apa itu. Itu suatu kita bisa kembangkan sebab itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri kita yang kita bisa latih. Tapi kalau karunia roh itu benar-benar Roh Kudus yang melakukan, pada saat dan waktu di mana dia melakukan. Itu prerogatif. Buat saya itu prerogatif daripada Roh Kudus dan dia bisa pakai siapa saja yang dia mau. Karena tidak tergantung kehebatan kita. Makanya namanya itu gift ya, yang diberikan oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di 1 Korintus 12. Oke. Kamu bisa baca di 1 Korintus 12 ayat yang ayat 11. Oke, 1 Korintus 12 ayat 11 ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Firman Tuhan berkata gini, semuanya itu kerjakan oleh Roh yang satu. Semuanya itu apa? Karunia-karunia itu. Roh yang satu dan yang sama, yaitu Roh Kudus, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Artinya orang satu, orang lain beda-beda. Seperti yang dikehendakinya. Jadi, nomor satu, kita tidak bisa menentukan. Roh Kudus, saya ingin dapat karunia. Dan saya ingin karunia yang kesembuhan. Kenapa? Itu yang paling keren. Itu yang paling keren. Nggak bisa. Oke? Karena Roh Kudus yang mau pakai kita seperti yang dia mau. Karena itu namanya gift. Dan itu semuanya tergantung pada Roh Kudus. Dan karena itu, saudara, jangan merasa kecil hati kalau kita itu tidak diberi karunia roh. Ada orang kata, sebab perhatikan, yang Tuhan cari dari hidup kita itu bukan karunia roh. Yang Tuhan cari dari kita itu buah roh. Nah, orang sering salah. Yang Tuhan cari itu buah roh. Yang harus muncul dari kita itu buah roh. Karena itu, kenapa Paulus berkata di dalam Korintus 13, kalau aku punya semua karunia yang hebat-hebat sampai bahasa malaikat sekalipun, karena dia itu mau menyindir orang Korintus yang membanggakan bahasa roh, dia bilang, kalaupun aku bisa yang lebih hebat daripada bahasa roh, bahasa malaikat, oke? Tapi kalau aku tidak punya buah roh, yang adalah kasih, aku sama sekali nggak berguna. Ya, jadi itu dulu nomor satu. Ya, nah, tapi sekarang Paulus berkata, kalau kamu sudah mengerti hatimu dipenuhi oleh kasih Tuhan, kamu pasti ingin memberkati orang lain. Kamu nomor satu kalau kita punya kasih, kita tidak akan jadi selfish. Kita akan jadi selfless. Dan kalau kita jadi selfless, kita itu fokus pada orang lain, bukan fokus pada diri kita. Kita fokus pada kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita. Nah, sekarang kita bisa doa sama Tuhan, Tuhan aku ingin berkati orang lain. Aku ingin kau pakai aku supaya hidupku diberkati orang lain.
Dan karena itu, aku ingin memberkati mereka dengan membangun, menasehati, dan menghibur. Di situ kita merindukan, di situ kita berkata, Tuhan, beri aku. Nah, itu yang dimaksud dengan kejarlah karunia penuh. Sebab Paulus berkata, itu jalan menuju utama. Ya. Nah, jadi sekali lagi, jangan lupakan bicara karunia nubuat sebelum kita ngomong teknik yang macam-macam yang mungkin sudah sering diseminarkan itu. Oke. Saya hari ini tidak mau bicara soal itu. Saya hari ini mau bicara soal apa dasar, kenapa kita ingin punya karunia penubuat. Kalau dasarnya bukan karena kasih, bukan karena kita ingin berkati orang lain. Forget it. Itu hanya buat kita jadi sombong. Tidak akan jadi berkat. Oke, Koden, aku ada pertanyaan lagi nih buat teman-teman yang mau baca juga. Jadi ini tentang karunia berbahasa roh. Di ayat 12 kan ditulisin, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Dan kalau di translation English-nya mungkin it also says kayak edifying the church. Jadi kalau berbicara dalam konteks berjemaat nih atau konteks dalam gereja, sebenarnya karunia berbahasa roh itu apakah tidak membangun gereja, maksudnya tidak membangun jemaat-jemaat gereja atau gimana? Karena di ayat ke-9 juga kan ditulis kayak kalau misalnya kamu berbahasa roh itu tapi kayak orang-orang tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jadi itu kata-katanya seperti sia-sia gitu. Jadi kira-kira gimana tuh, Koden? Ini sorry lebih dulu ya. Kamu sebenarnya sudah jawab pertanyaanmu sendiri. Oh. Lah kamu tadi bilang gitu, apa gunanya bahasa roh dalam pertemuan jemaat? Oke. Okay? Nah, lalu kamu sudah jawab dengan tadi. Ayat tadi kamu kutip ayat ke-9. Nah, kalau kamu berbahasa roh, orang lain nggak ngerti apa yang kamu ngomong. Gitu. Lalu apa gunanya buat mereka? Gitu. Mereka nggak bisa dibangun, mereka nggak bisa dapatkan nasihat, mereka nggak bisa dihibur, mereka nggak ngerti kamu ngomong apa. Karena itu saya selalu berkata kepada orang-orang kalau saya anjurin mereka ya, kalau kamu doain orang, jangan pakai bahasa roh, mereka nggak ngerti. Kalau aku doa ya apa ya mungkin mereka dapat sengkring-sengkringnya begitu ya karena kamu kelihatannya gitu, tapi mereka nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi intinya tidak bisa berguna, oke? Tidak bisa berguna karena tidak bisa dimengerti. Jangankan orang lain, yang ngomong aja juga nggak ngerti kok. Ya, oke. Di ayat 14 ini Paulus juga mengatakan kan kalau it's better for us to pray in spirit and also in understanding. Jadi kalau buat diri kita sendiri sebenarnya bahasa roh itu dianjurkan atau tidak ya? Gimana ya? Kayak, untuk membangun diri kita gitu, Koden. Ya, itu Paulus sudah katakan di dalam ayat yang keempat. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Jadi Paulus membanding. Ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Bahasa roh dan nubuat sama-sama edifies. Kata yang dipakai sama-sama edifies. Bedanya apa? Yang satu dirinya sendiri, yang satu orang lain. Nah, Paulus bilang, kamu bangun dirimu sendiri, nggak apa-apa. Oke? Bahkan dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah di ayat berapa dia?
cari ya ketemu. Mestinya bisa cepat ketemu sih, tapi saya kalau sudah pikiran saya sudah konsentrasi ini saya jadi malah enggak. Dikatakan aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih bisa berbahasa. Jadi kalau bahasa roh itu tidak penting, buat apa Paulus mengucap syukur kepada Allah? Dia bisa berbahasa roh lebih daripada orang lain. Jadi ini juga on balance, gitu, untuk kita mengerti. Kalau kita sudah ngomong nubuat lebih penting, kalau itu bahasa roh tidak penting, loh. Kalau gitu kenapa kok Paulus sampai ngomong aku mengucap syukur kepada Allah? Aku berbahasa roh lebih daripada kamu. Oke? Nah, itu. Nah, cuman Paulus berkata, bahasa roh itu membangun dirimu sendiri. Bahkan dia juga berkata, aku juga berdoa dalam rohku, aku juga berdoa dalam akal budiku, ya toh. Jadi dia juga berbahasa. Nah, tapi dia berkata sekali lagi, kalau kamu ini sudah bicara dalam konteks tubuh Kristus, yang kamu harus utamakan adalah membangun orang lain, bukan bangun diri sendiri. Ya, itu. Terima kasih Koden, terima kasih. Sangat menjelaskan. Aku mau ini nih kok. Aku mau kita move on to ayat selanjutnya. Aku merasa bingung di yang ayat 22. Ini sebenarnya aku bingung sih ini, bingung banget. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Itu gimana kok maksudnya kok? Ya mesti tanya Rasul Paulus lah. Oh iya benar juga sih. Dan takutnya dia yang ngomong. Kan dia yang ngomong ya, benar juga. Oke. Ini memang saya harus katakan, ini salah satu bagian yang paling sulit di 1:14. Oke. Tapi tetap kita mesti lihat, makanya kalau kita sudah ngerti konteksnya, maka kita lebih mudah untuk mencari makna daripada ayat tersebut. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya ayat 22, maka kita tidak bisa lepas daripada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 21. Di situ dikatakan, di dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain atau bahasa ini itu Rasul Paulus mengutip dari Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Jadi kalau mau ya dibaca. Sebagai kata berlogat ganjil. Ya, jadi ini ya bahasa yang aneh gitu. Jadi Paulus berkata gini, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang yang asing, aku akan berbicara pada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak mendengarkan aku firman Tuhan. Ayat 22. Karena itu, ya. Nah, kamu kan tahu ini istilah ini kan grammar yang sederhana ya, Pak Velo ya. Ini grammar, ini basic grammar. Kamu tidak bisa buat kalimat awal topik yang baru dengan kata therefore. Benar? Coba kamu sekarang nulis tulisan apa aja. Bisa enggak kalimat kata pertamamu therefore? Enggak bisa ya? Tidak bisa. Jadi, kalau sudah ada kata therefore, maka kita harus melihat bagian sebelumnya. Itu sebabnya kalau orang mau menafsirkan ayat 22, lepas dari ayat 21, sudah pasti ngawur. Sebab ayat 22 itu ada sebagai akibat dari ayat 21. Jadi kata therefore itu kalau bahasa Indonesia kan oleh karena itu. Karena apa? Karena ayat 21. Nah, ayat 21 itu bicara apa? Ayat 21 ini, coba ya, bicara beberapa hal. Nomor 1, bilang gini, ada orang-orang yang berbahasa lain, berbahasa yang aneh, berbahasa yang tidak bisa dimengerti. Itu nomor 1 ya. Dan waktu orang lain
orang lain mendengar bahasa ini, mereka tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh orang-orang. Benar ya? Itu ayat 21 ya, kita lihat ya. Nah, tapi apa akibatnya mereka tidak bisa mengerti? Kalau kita dengar orang lain, saya nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, saya kalau dengar orang ngomong Mandarin atau ngomong bahasa Jepang, saya nggak bisa mengerti. Tapi terus apa efeknya buat saya? Yang nggak ada, paling saya nggak bisa mengerti. Tapi dalam ayat 21, itu efeknya serius. Karena dikatakan, waktu mereka nggak ngerti bahasa asing ini, mereka tidak mendengarkan aku. Jadi artinya mereka tidak mendapatkan pesan Tuhan yang sebenarnya penting buat mereka. Dengan kata lain, Tuhan itu ngomong pada mereka dengan bahasa yang mereka tidak bisa mengerti, supaya mereka tidak pernah mendapatkan, ini istilahnya, tidak mendapatkan berkat daripada firman Tuhan tersebut. Dengan kata lain, Tuhan sedang menghakimi dan menghukum orang-orang tertentu yang dia sebut, yang disebut oleh ayat tersebut. Dan caranya gimana? Tuhan kasih message yang mereka tidak bisa mengerti. Jadi bicara soal judgment, punishment. Oke? Dan caranya apa? Caranya adalah pakai sarana yang tidak bisa dimengerti. Nah, panjang yang saya tahu, itulah sebabnya Paulus berkata, itu pakai sarana. Itu sarana itu di dalam ayat 22 kata sign, tanda. Ya. Itu adalah tanda Tuhan menghukum seorang waktu dia sudah tidak mau lagi, sudah tidak, orang itu tidak diizinkan lagi boleh mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara yang selalu akan membawa keselamatan. Tapi ada waktunya Tuhan berkata, I give you up, I judge you. Nah, itu diambil oleh Paulus, gitu. Itu ilustrasi diambil oleh Paulus di dalam konteks bahasa roh. Oke, nah jadi lalu kita bagaimana melihat benang merahnya di situ. Nah, benang merahnya ada di sini. Jadi kalau kita lihat ya ayat 20, kita lihat ayat 21 tadi ya, kita sudah ngerti ya. Ayat 21 masih ikut. Ini ada penghakiman Tuhan melalui orang-orang itu. Dan karena itu bahasa roh tanda atau beriman. Oke, ada tanda untuk orang yang karunia bahasa roh bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi ini adalah satu yang Tuhan pakai khusus orang beriman. Sebab apa? Waktu orang beriman itu mendengar bahasa roh, oke, mendengar bahasa roh, maka ayat 23 lihat ya. Jadi kalau semua jemaat berkumpul bersama-sama, lalu semua orang berbahasa roh, lalu masuklah orang luar, orang tidak beriman, dan tidakkah mereka katakan kamu ini dia? Oke, nah, jadi kalau orang nggak beriman, orang yang belum ngerti gereja Tuhan, mereka masuk dan mereka mendengar orang berbahasa roh. Mereka nggak ngerti, maka mereka akan pikir orang-orang yang lagi berbahasa roh itu gila. Dan itu membuat mereka akhirnya punya syak terhadap gereja Tuhan, yang membuat mereka menutup pintu hati mereka untuk mereka bisa terima firman Tuhan dan terima berkat dan zaman Tuhan lewat ibadah itu. Jadi itu seperti orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini bukan berarti believer itu dihukum oleh Tuhan, bukan. Tapi artinya bahasa roh itu menghalangi orang yang belum percaya itu untuk mereka bisa terima berkat keselamatan daripada Tuhan, karena mereka belum sudah mengatakan ini pertemuan orang gila. Ini apa ini aneh? Mereka jadi siap, tutup pintu hati mereka, mereka tidak bisa dengar suara Tuhan. Kira-kira jelas nggak? Jelas kok, mantap. Jelas. Oke, nah, jadi itulah Paulus berkata bahwa kalau kamu itu berbahasa roh,
oke, itu ada dampak negatif yang kamu mungkin tidak sadar pada orang yang belum beriman, orang yang belum percaya. Itu konteksnya ayat 21, 22, dan 23. Ya. Thank you, Koden. Kok aku punya pertanyaan, kayaknya ini mungkin nggak tahu, sedikit out of topic nggak ya? Tapi aku penasaran, ayat 26 kan dia bilang tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, tapi kalau nubuat itu kan sesuatu yang belum terjadi kan kok. Jadi untuk aku tahu itu membangun atau enggak, berarti kayak kalau kita dinubuatin tuh kayak catat aja dulu gitu kok, atau gimana kok? Benar, itulah sebabnya karena kita ini sudah terlalu lama dicekokin bahwa nubuat itu adalah isinya ramalan masa depan. Itulah sebabnya kamu nanyakan pertanyaan itu. Pertanyaanmu itu dimulai dengan presupposition, gitu ya, presupposition. Kamu sudah membangun di atas asumsi bahwa nubuat itu adalah selalu menunjukkan nanti ke depan itu seperti apa. Kesampingkan itu dulu. Saya tidak mengatakan bahwa itu bukan nubuat, saya tidak mau bilang itu. Tapi 3 hal tadi, membangun, menasihati, menghibur. Apa itu sesuatu yang itu kalau kamu dengar orang, oke, aku ngomong sama kamu sekarang ya, sesuatu ya. Kamu harus tunggu 5 tahun lagi untuk kamu bisa tahu kebenarannya itu ngomongnya menghibur, menasihati atau membangun ya. Kan dia tidak. Instantly at that very time. You know, your spirit is edified, your spirit is comforted, and you receive counsel. Nasihat. At that very moment. Okay. Nah itu yang Paulus katakan. Jadi tidak perlu 3 tahun lagi. Oh sekarang saya tahu. Yang disampaikan waktu itu membangun. Nggak masuk akal. Kalau menurut saya lah ya. Thank you kok. Oke, aku ada pertanyaan Koden yang lanjut yang tadi di stop sama Ravelo. Mungkin teman-teman juga penasaran juga, dan kalau buat aku pas aku baca ini aku juga agak bingung sedikit sih. Jadi di 1 Korintus 14 ayat 26 di situ kan dikatakan ketika kita berkumpul bersama hendaklah ada satu orang yang bermazmur, yang lain mengajar, yang lain atau penyataan Allah, karunia berbahasa roh, dan ada yang menafsirkan bahasa roh, which is interpreting. Nah, interpreting di sini itu maksudnya apa ya kok? Karena kalau aku pribadi, aku merasa kayak ketika kayak kalau lagi bareng-bareng nih, terus kita lagi berbahasa roh, aku kayaknya merasa kayak nggak ada orang yang actually interpret. Jadi aku lumayan penasaran juga kayak emang beneran ada ya kayak nowadays orang yang actually interpret what other people say ketika mereka kayak berbahasa roh gitu. Does it still exist, dan gimana cara kita tahu kalau itu tuh penafsirannya benar atau salah, atau dia tuh Oke. Gimana ya? Saya harus bilang bahwa itu ada bagian yang saya tidak bisa jawab. Bukan saya tidak berani jawab, memang saya tidak bisa jawab. Oke? Tapi begini, ingat sekali lagi, makanya 26 itu kan tadi ayat pertama yang saya singgung. Ini dalam konteks pertemuan jemaat. Oke? Paulus bilang, gini, kalau kita pertemuan jemaat itu, kita terus datang dan masing-masing itu bawa sesuatu. Oke? Maksudnya apa? Satu bawa resoles, satu bawa pisang goreng, satu lagi bawa makaroni, oke? Satu lagi bawa soft drink, bukan itu. Oke, itu sih baik saja, oke? Bagi lo cool ya, itu baik saja gitu. Tapi konteksnya bukan itu. Artinya bawa sesuatu yang membangun kita secara rohani. Nah, saya kasih sedikit ya. Ini sedikit insight dari itu. Begini. Jadi kalau kita datang ke pertemuan, gitu, datang ke school, datang ke self group, okay, ya, dimana itu pertemuan kita loh ya. Jadi bukan datang ke kelas Bible study, lain. Kalau itu kan kita mau belajar, kita mau terima, gitu ya.
Tapi kalau kita datang ke namanya persekutuan, itu kita mesti punya mentality, saya mau bawa sesuatu yang saya bisa bagikan. Coba ingat sekali lagi, tiap kali kita kumpul, pikiran kita harus selfless, jangan selfish. Jadi saya mau kasih apa ya, saya bisa bagikan apa ya, itu harus kita pikirkan. Ya, yang sering kan orang begini, ayo persekutuan, pernah enggak dengar kalimat ini? Enggak, kenapa? Aku enggak dapat apa-apa, pernah enggak? Siapa yang pernah? Tolong kasih pernah ya? Aku enggak dapat apa-apa, enggak mau datang. Itu pikiran selfish. Saya datang, saya pengen dapat sesuatu, kalau saya enggak dapat sesuatu saya enggak mau datang. Paulus bilang salah. Kalau kamu datang itu kamu harus bawa sesuatu. Dan kalau semua bawa sesuatu, pasti semua dapat sesuatu, benar nggak? Tapi kalau semua datang minta sesuatu, akhirnya tidak ada satupun yang dapat karena semua datang, saya nggak mau bawa apa-apa, saya mau dikasih. Gitu? Semua selfish, nggak ada satupun yang dapat. Tapi kalau semua mendahulukan orang lain, semua pasti dapat. Nah, ini penting sekali. Tadi kan saya sudah sempat singgung, ini nggak muncul pertanyaannya, terpaksa saya ulangi lagi. Gitu, bahwa bahasa roh itu tidak ada gunanya buat orang lain kecuali kalau dia diterjemahkan. Lalu diterjemahkan dia jadi seperti nubuat. Nah, itu sebabnya di pertemuan jemaat begitu Paulus ngomong karunia bahasa roh, langsung disusul dengan karunia menafsirkan bahasa. Sebab kalau tidak ada gunanya buat jemaat. Ya. Nah, terus pertanyaanmu, kenapa kok saya tidak melihat itu sekarang ya? Sebab memang kita tidak mengejar itu. Kita terlalu cepat puas dengan karunia bahasa. Itu persoalannya. Kita tidak pernah minta, Tuhan, gimana ya? Ini teman-teman semua sudah banyak, Pak. Kita semua sudah bisa bahasa roh. Tapi supaya bahasa roh kita ini bisa memberkati satu sama lain. Kalau ada yang menerjemah, kita tidak pernah doa gitu. Ada pernah doa gitu? Kenapa? Minta doa apa? Ayo lebih lagi bahasa rohnya. Bahas sekali lagi. Saya sudah ngomong di depan ya. Bahasa roh itu bukan tidak penting. Bahasa roh itu sekali lagi 1 14-18. Untuk apa Paulus berkata, aku mengucap syukur pada Allah. Aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Okay. Tapi Paulus berkata, walaupun aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua, tapi kalau aku ketemu sama kamu, aku lebih baik mengucapkan 5 kata yang kamu bisa mengerti daripada 100 kata bahasa roh yang kamu bisa mengerti. Nah, ini yang kita mesti karena yang terakhir itu terus terang saya tidak bisa. Gimana kita bisa sampai tahu bahwa itu benar atau enggak atau gimana. Ya. Tapi saya percaya Roh Kudus bisa bekerja dan kita mesti rindukan. Karena itu ayat yang ini ya, Cinta. Ayat yang ke 13 ya. Oke, ini benar ya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ini dalam konteks pertemuan jemaat ya. Bab ini kan ini ya, yang membangun jemaat kan gitu ya. Oke, jadi ini 13 ini masih dalam konteks mempergunakannya untuk membangun jemaat. Oke. Jadi semua karunia yang kamu minta itu bukan supaya membangun reputasimu, tapi untuk membangun jemaat. Itu yang penting. Bukan supaya kalau kamu khotbah kamu bisa cerita banyak, kasih contoh-contoh kesaksian bagaimana kamu tuh punya karunia macam-macam, bukan itu. Gift of Spirit is to build the body of Christ, not to build individual reputation. Ya, nah, karena itu ayat 12 Paulus berkata, kalau kamu minta karunia roh, kamu harus menggunakannya untuk nah, karena itu jadi
Kalau kamu berkata-kata bahasa roh, kamu dapat karunia bahasa roh, kamu harus berdoa supaya kamu juga dapat karunia untuk menafsirkannya. Jadi minta odoktus supaya kamu juga bisa memberkati semua. Dan itu yang Paulus katakan. Dan itu yang kita mesti doakan. Ya, kita ini ingin enggak kalau kita itu dalam pertemuan kita tuh membangun orang. Yang kita lakukan itu terus terang salah. Mari terus terang, kita bangun diri kita masing-masing. Kumpul kok membangun diri masing-masing itu kan keliru. Kumpul tuh bangun satu sama lain. Kalau kamu di rumah sendirian, dibangunlah dirimu sekuat-kuatnya. Setelah itu kumpul bareng-bareng, kamu saling menguatkan. Kan gitu. Ya. Itu ya. Gimana, Sin? Jelas nggak, Sin? Jelas banget sih. Dan aku, menurut aku yang tadi Koden bilang yang tentang kita nggak pernah berdoa untuk actually apa ya, kita biasa berdoa cuma minta karunia bahasa roh, tapi kita nggak pernah berdoa buat Tuhan tunjukin ke kita sebenarnya apa sih, gimana bahasa roh ini bisa memberkati, jadi berkat buat orang lain juga. Dan boleh nggak aku boleh tanya satu lagi nggak? Tadi kan boleh yang kamu hostnya. Iya, nggak sih, aku cuma mau confirm doang sebenarnya. Kan dari tadi kita ngomongin tentang bahasa roh itu ya untuk membangun diri sendiri, tidak untuk membangun jemaat. Jadi kayak misalnya di cool gitu, kalau misalnya ada orang yang kadang kan bahasa roh banyak kan gitu bareng-bareng, kayak ayo mari kita semua berbahasa roh gitu. Terus tadi aku juga baca kan di ayat 27 ada Paulus juga bilang kayak biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi kalau aku bilang misalnya kita lagi berkumpul berjemaat bersama-sama terus kita semua berbahasa roh, itu sesuatu yang salah dong, kayak boleh nggak aku bilang kayak gitu kalau itu sebenarnya sesuatu yang salah gitu? Ya itu hak asasi. Salah ya, aku juga itu hakmu untuk berkata itu salah gitu ya. Jadi begini, memang di akhir daripada 1:14 ini, ya, coba kita baca ya ayat 39. Paulus bilang begini, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Nah, ini persis dia ulangi lagi, oke? Ayat yang pertama. Ini berarti kan dia ingin menutup. Kamu ngerti istilah bookend? Jadi kalau ada buku-buku itu ada itu loh yang penyangganya di kiri kanan itu namanya bookend. Ya. Jadi di awal dan di akhir Paulus menekankan sekali lagi, rindukan karunia bernubuat sebab itu memberkati orang lain. Kamu rindu enggak kamu itu jadi berkat buat orang lain? Atau kamu cuma ingin kamu tok yang diberkati? Kalau kamu rindu hidupmu jadi berkat, ya kamu mesti minta karunia bernubuat. Nah, itu yang dia ngomong di ayat, ulangi lagi di ayat 39. Usahakanlah dirimu untuk karunia bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata dengan bahasa roh. Cuman bilang diatur, sopan, dan teratur. Dan kalau saya mau tambahin dalam konteks itu, kamu mesti considerate kalau di situ ada orang yang belum percaya. Ingat tadi kamu sudah sempat tanya itu, coba Rafi lo tanya lagi ya. Iya. Bahasa roh tanda untuk orang apa tidak beriman. Nah, itu ya. Tetapi Paulus sendiri juga berkata tadi, ini yang kita mesti perhatikan. Jadi kamu sudah sempat singgung, ya, bahwa ini kan kamu tadi nyinggung ayat 27 kan, berkata bahasa roh, biarlah 2, 3 orang, seorang demi seorang,
dan harus seorang lain untuk menafsirkannya. Oke? Jadi tidak bareng-bareng, tapi seorang demi seorang ya. Setelah 28, teruskan. Jangan berhenti at 27, teruskan aja sekali. Jika tidak ada orang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat itu dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi boleh, silakan. Kalau kamu terus berbicara, silakan. Tapi apa? Harus, istilahnya ya, harus in a lower tone. Dia sendiri. Pribadi. Tapi kalau kamu mau begitu, silakan. Tapi jangan tang kenceng gitu ya. Yang satunya lebih kenceng, ting satunya tung. Ya, jadi kacau. Kalau kamu silakan sendiri. Kamu ngomong sama Tuhan sendiri, itu dia mengulangi, artinya ya, dia mengulangi sebenarnya kalau saya lihat ya, katakan dia hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri kepada Allah, dia itu mengulangi di ayat yang kedua. Apa berkata roh tidak berkata kepada manusia, tapi kepada Allah. Gitu. Jadi biar firman Tuhan yang menjawab saja. Bukan saya yang bikin peraturan. Ya, oke kok. Thank you banget Ko Den. Thank you banget Ko Daniel Prayogo buat sesi Bible Study hari ini. Aku personally sangat terberkati. Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin hari ini juga, dan teman-teman yang hadir di Zoom juga merasa terberkati. Teman-teman yang dengerin di Spotify nanti juga merasa terberkati dan ini cukup jelas. Thank you Koden. Terima kasih. Aku punya satu pertanyaan terakhir nih kok. Mungkin ada jawabannya, mungkin tidak gitu. Tapi do you have book recommendation on this topic? Ada beberapa buku, ada 2 buku paling enggak ya. Yang pertama itu namanya Practicing the Power, Sam Storm. Welcoming the Gift of the Holy Spirit, Sam Storm. Menarik. Akan saya catat. Saya suka karena dia ini orang yang karismatik. Kalau saya bilang orang karismatik itu bukan orang aliran karismatik. Karismatik itu artinya orang yang percaya bahwa karismata masih of spirit itu masih berlangsung. Yang nggak terlalu tebal gitu. Nah, kalau mau lebih tebal lagi ini ngomong-ngomong soal Roh Kudus yang lebih komprehensif lagi, ya bacalah ini. God's empowering presence, the Holy Spirit in the letters of Paul. Ya, itu jadi, bukunya siapa kok nggak kelihatan? Buku saya. Oh. Nah, kamu tanya buku siapa ya? Buku saya. Kalau kamu tanya pengarangnya siapa? Pengarangnya ya Gordon Fee namanya. Apa kok? Siapa kok? Gordon Fee. Ya, ini buku ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak handbook. Ini kayak handbook. Nggak terlalu tebal kok, cuma segini tebal. Kayak Alkitab kok. Ya. Nah, tapi di buku ini itu menjelaskan semua tentang ayat-ayat di surat-surat Paulus tentang Roh Kudus. Mantap. Semua surat Paulus tentang Roh Kudus. Jadi mulai Roma sampai Filemon, ya. Ayat yang tentang Roh Kudus ya. Itu kan Paulus kan suratnya mulai dari Roma sampai Filemon. Ya. Terima kasih buat Koden sudah bersedia mengisi di podcast hari ini. Aku berharap teman-teman semua yang dengerin, baik yang di Zoom, baik yang di rumah, semuanya terberkati dan merasa jelas. Habis ini di next episode, jadi kalau kalian dengerin ini nanti episode berapa, nextnya, episode selanjutnya kita akan ada Q&A, itu boleh didengerin juga nanti. Tapi for today, thank you so much buat Ko Daniel. Thank you buat Sinta juga ya udah mau nemenin aku hari ini. Thank you juga Koden. Thank you Koden. Jangan lupa dengerin podcast kita. Podcast kita tersedia di YouTube dan Spotify. Kalian bisa cek Instagram kita juga buat yang belum follow di cultivated.podcast. Kita juga ada beberapa
Di YouTube kita ada beberapa worship from home, kalau yang suka ditemenin waktu saat teduh, teman-teman kita suaranya bagus-bagus, jadi saya sendiri sangat merasa terberkati. Banyak devotion juga di podcast kita. Jangan lupa share dan subscribe podcast kita kalau kalian pikir podcast kita memberkati. Kita upload setiap Jumat, jadi tungguin aja terus. Thank you sekali lagi buat Ko Daniel, thank you buat Cinta juga ya, thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin. God bless you, see you in another episode of Cultivated Podcast. Bye, thank you. Thank you. Bye. Halo, pasti penasaran kan buat kelanjutan podcastnya? Jangan khawatir, karena part 2 akan segera diupload. Jadi, stay tune di Instagram, Spotify, dan YouTube page kita ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.